Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu keadaan baik ya. Selamat datang kembali di evaluasi budgeting di bulan Juni ini. Di bulan Juni lalu bukan bulan yang mudah buat keluarga kami karena beberapa kondisi seperti anak-anak sakit sampai harus libur total aktivitas outdoornya untuk proses penyembuhan dengan isolasi mandiri. Hal ini berdampak ke keuangan bulanan yang minus. Istilahnya, sebelum ada kondisi anak-anak sakit, tanggungan seperti kewajiban dan saving sudah terselesaikan. Jadi minus ini berubah menjadi surplus di akhir evaluasi. Masya Allah ya. Dengan kondisi itu semua, aku memilih untuk tetap disiplin, mencatat pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan, dan menghindari pengeluaran yang tidak benar-benar penting. Karena saat itu memasuki evaluasi minggu kedua dan ketiga, sudah terbaca kategori belanja mingguan, aku full beli makanan atau lauk, jadi tidak ada masak. Meski di short aku ada share sisa budget mingguan rata-rata dari kategori snack. Selama isolasi, anak-anak nggak ada jajan, jadi pengeluaran full untuk kebutuhan makan seperti beli lauk atau makanan yang siap dimakan. Kemudian ada lagi yang minus, yaitu kategori groceries. Ini masuknya kategori khusus makanan ya, karena di saat recovery itu anak-anak nggak ada jajan, nggak ada keluar, jadi aku stok kebutuhan mereka seperti membeli olahan makanan ya kesukaan mereka sih, yogurt, UHT, dan juga aku ada beli rempah-rempah untuk dijadiin minuman buat mereka karena mereka suka banget ya namanya minuman rempah, model apapun mereka suka. Jadi dari situ ya cukup membantu sebagai pengganti snacknya mereka. Dari proses itu aku melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun nominalnya. Kemudian mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang ketiga, tabungan dan kewajiban diselesaikan di awal, jangan ditunda. Yang keempat, jangan pernah membandingkan kondisi keuangan pribadi kita dengan orang lain. Kemudian yang kelima itu fokus pada diri sendiri dan keluarga. Karena di setiap keluarga itu punya target atau visi misi dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga satu dengan yang lainnya ya. Lima hal ini bisa jadi tips untuk teman-teman yang sedang belajar kontrol pengeluaran tanpa tertekan. Selain itu, ada satu tips lagi untuk kalian yang merasa kebutuhan dan kewajiban kalian lebih besar dari income, yaitu mencari income tambahan. Kenapa demikian? Karena kalian tidak bisa menekan pengeluaran kebutuhan harian kalian demi menabung lebih banyak. Kebutuhan harian ini dalam tanda kutip hidup kalian sewajarnya, tidak heboh atau istilahnya hedon ya teman-teman. Oh ya, sedikit singgung mengenai hutang. Yang aku bicarakan ini hutang terkait rumah atau KPR ya. Nah, di sini masuk kebutuhan harian atau bulanan kalian karena tiap bulan kita ada mengeluarkan uang untuk membayar cicilan KPR. Nah,
cicilan KPR itu masuknya sandang pangan papan. Jadi di saat kalian hitung-hitungan target untuk dana darurat, bayar KPR tiap bulan itu termasuk pengeluaran dasar bulanan kalian. Dan tiap jumlah anggota keluarga ada minimal target dana daruratnya. Misal untuk keluarga kami itu target nominalnya minimal untuk 9 bulan dan akan di-upgrade sesuai kebutuhan atau setidaknya 2-3 tahun tergantung kondisi. Kita kembali ke evaluasi ya. Ini aku hitung, aku keluarin juga uangnya dan aku masukin ke dompet sisa budgeting. Untuk rinciannya laba sebesar 100.000, sisa budget itu 195 karena ada minus 150, jadi aku kurangin. Aktualnya itu 58.000, tapi uang yang aku pegang itu sekitar 55.000. Jadi masya Allah ada lebihan dan mungkin itu ada sisa-sisa dari ya nggak kehitung dari akunya sendiri ya, tapi secara garis besar aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah sesuai ya. Uang ganti 150 ini merupakan modal aku akan tukar yang nantinya uang cash ini sebagai kebutuhan bulanan di bulan Juli. Oh ya, terkait dana darurat mungkin akan aku buatkan video terpisah bila kalian berminat. Dan sebagai contohnya hitung-hitungannya aku akan share juga list kebutuhan pokok untuk keluargaku pribadi untuk target dana daruratnya. Yang berminat bisa isi di kolom komentar ya. Kita sudah ada di menit akhir video, sembari aku coret stiker sebagai tanda target kolom sudah terisi penuh. Alhamdulillah target nominal 50 dan 10 sudah lengkap. Jadi fokus ke 100.000 dan 20.000, sisa berapa lembar lagi ya. Insya Allah akan segera terkumpul untuk 20.000-nya. Kemudian aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf video kali ini aku telat uploadnya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Salam kenal ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah ngasih saran, masukan, dan motivasi di kolom komentar, Masya Allah ya kalian ini. Terima kasih banyak. Kemudian sampai di sini dulu ya video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.